Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Sampai berjumpa lagi dengan Putra Ilalang dengan saya Abidin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik mengenai sebuah pemikiran absurditas atau absurdisme dan tokohnya yaitu Albert Camus. Apa pemikiran absurditas atau absurdisme itu sendiri dan siapakah Albert Camus? Mari kita simak videonya. Ya kawan-kawan, kalau kita bicara tentang absurdisme, ada satu kutipan Albert Camus yang sangat menggelitik, yaitu bahwa absurdisme merupakan ketidakjelasan dan hidup merupakan ketidakjelasan, dan satu-satunya yang jelas adalah ketidakjelasan itu sendiri. Nah, siapakah sebetulnya Albert Camus ini? Albert Camus sendiri merupakan seorang sastrawan. Dia seorang novelis, dia seorang esais, dan sekaligus dia seorang pencetus mazhab filsafat yaitu absurdisme atau absurd, yaitu bagian daripada sebuah cabang filsafat eksistensialisme. Nah, Albert Camus sendiri merupakan orang yang lahir di Aljazair pada tahun 1913, tepatnya tanggal 7 November, dan meninggal di Prancis pada 5 Juni tahun 1960 dalam sebuah kecelakaan mobil dengan seorang kawan penerbitnya. Pada saat itu dia menabrak pohon. Dia meninggal pada umur 46 tahun. Nah, Albert Camus sendiri merupakan seorang tokoh sastrawan yang kemudian dikenal daripada novel pertamanya yang berjudul El Étranger atau Orang Asing. Dan novel itu merupakan novel yang kemudian memperkenalkan dia kepada publik, yang ditulis sekitar tahun 1942. Dan Albert Camus sendiri kemudian juga mendapatkan Nobel kesusastraan pada tahun 1957. Nah, novel El Étranger atau novel Orang Asing ini kemudian yang menggelitik pemikirannya tentang hidup yang absurd atau hidup yang memang tidak jelas dan memang hidup yang penuh dengan ketidakbermaknaan. Pemikiran-pemikiran Camus, pemikiran filsafatnya khususnya, coba dibangun melalui narasi-narasi sastra. Hal ini pula yang kemudian membuat dia menarik dan dia unik begitu, karena dia ingin coba mengajak para pembacanya hidup dan meresapi pemikirannya. Dalam novel El Étranger, dia ingin mengisahkan bagaimana atau ingin memberitahukan bagaimana sebuah gambaran ketidakbermaknaan hidup, yang memang pada novel tersebut dia coba menghadirkan sebuah tokoh yang namanya Meursault. Tokoh ini merupakan tokoh yang aneh, tokoh yang melankoli, korelis, dan sifat-sifat yang memang memiliki berbagai macam keanehan begitu dalam karakter tokoh ini, serta perilakunya yang memang bagaimanapun novel ini ingin memberikan gambaran bagaimana hidup-hidup yang memang penuh dengan ketidakbermaknaan ataupun hidup yang memang sangat absurd. Meursault sendiri merupakan tokoh utama dalam novel El Étranger, di mana ada hal-hal yang diceritakan dalam novel ini yang itu cukup unik dan cukup aneh dan cukup tidak wajar juga, dimana salah satunya ketika ibunya meninggal. Dia bilang ibu sudah meninggal entah hari ini atau nanti, dan aku tidak tahu. Dan dia bilang ketika ibu meninggal aku terus melanjutkan pekerjaanku. Jadi Meursault ini orang yang sepertinya tidak
apa artinya kayak masa bodoh begitu, ketika bahkan ibunya meninggal dia tetap beraktivitas seperti biasa gitu. Dia ingin menyiratkan bahwa segala sesuatu yang memang terjadi itu seperti sebuah pemberhentian saja, karena memang dalam novel ini jelas-jelas dikatakan bahwa hidup adalah perjalanan panjang dan persoalan itu adalah pemberhentian seperti pom bensin yang setelah itu kita akan melanjutkan perjalanannya. Nah, Mersault sendiri merupakan tokoh, tadi saya sudah sebutkan dia adalah tokoh yang memang cukup nyeleneh dan cukup aneh begitu. Dia punya hobi yang juga cukup unik. Hobinya adalah dia melihat orang-orang yang ada di luar atau di jalanan yang dia selalu lihat dari jendela apartemennya yang kecil, yang dia anggap bahwa orang-orang yang memang di jalanan tadi mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan adegan-adegan teater. Jadi itu adalah hobi yang cukup unik. Dia melihat orang-orang bahwa orang-orang yang sedang berjalan itu merupakan sebuah pertunjukan baginya begitu. Dan itu adalah hobi yang dia lakukan gitu. Dan di situ juga bagaimana kemudian Mersault ingin melihat bahwa dalam situasi itu dia adalah orang asing karena dia tidak terlibat di dalamnya dan dia berbeda di dalamnya. Lalu apalagi keanehan-keanehan si Mersault ini? Salah satu keanehannya juga ketika dia bermain ke pantai dengan kawannya, dan ketika itu kawannya punya masalah dengan 3 orang Arab katanya. Nah ketika itu Mersault mendatangi salah satu orang Arab itu dan tanpa tedeng aling-aling gitu ya, dia menembak orang Arab itu dan meninggal. Dan uniknya si Mersault ini dia tidak merasa bersalah gitu, dia tidak merasa punya salah dan dia tidak punya niatan katanya untuk melakukan kejahatan gitu. Makanya si Mersault ini kemudian setelah dia membunuh, dia langsung menyerahkan diri kepada kepolisian, dan pada saat itu pun langsung dia ditangkap dan diadili. Dan pada proses pengadilannya, apa yang menjadi motifnya itu sebetulnya dia tidak ingin melakukan kejahatan, dia juga tidak punya kebencian kepada orang itu ya. Pertanyaan-pertanyaan tentang keanehan-keanehan Mersault itu dimunculkan dalam persidangannya, sehingga kemudian dia divonis bersalah dan dihukum mati. Makanya dalam novelnya ceritanya sangat tragis. Mersault ini kemudian dihukum mati dan dia menginginkan orang-orang datang kepada dia saat peristiwa hukuman matinya begitu. Sungguh tragis si Mersault ini. Sebetulnya Mersault itu adalah pemuda yang pemula begitu, karena dia adalah orang yang ingin coba berbeda dari masyarakat pada umumnya begitu. Yang dia juga sebut bahwa hidup itu absurd ya begitu. Dan dia ingin mengatakan bahwa begitulah hidup yang memang mempunyai ketidakbermaknaan hidup itu sendiri. Maka dalam novel A Stranger atau novel orang asing ini, Mersault itu seperti digambarkan menjadi sosok orang yang dimana ketika dia hidup anti mainstream atau di luar kebiasaan orang-orang, dia akan menjadi orang asing. Dan hal-hal atau sikap-sikap yang dilakukan oleh Mersault sendiri itu merupakan bagaimana gambaran ketidakbermaknaan hidup gitu. Nah, Albert Camus juga coba menyampaikan narasi tentang keabsurdannya ini melalui sebuah tulisan, yaitu Myth of Sisyphus. Dalam mitologi Sisyphus ini seorang raja yang diberikan hukuman oleh dewa Zeus. Hukumannya adalah dia harus mendorong batu ke puncak gunung dan begitu seterusnya sampai dia mati. Nah, gambaran ini merupakan sebuah gambaran di mana Albert Camus ingin mengungkapkan bahwa begitulah hidup, begitulah apa yang memang dijalani oleh masyarakat atau manusia pada umumnya, melakukan hal yang memang kemudian diulang-ulang. Tapi
Albert Camus sendiri menentang bahwa absurditas bukanlah sebuah pemikiran nihilis. Itu semua berbeda, dia bilang. Karena memang pada dasarnya pemikiran absurditasnya Albert Camus itu merupakan sebuah kondisi begitu di mana manusia tidak mampu mencapai tujuan dan makna untuk dilafalkan, bahkan khusus diartikan. Manusia tidak mengerti apa yang terjadi dan untuk apa manusia hidup. Nah, pertanyaan demikian, hal yang memang kemudian tidak mampu dijawab demikian, itulah yang kemudian disebut sebagai absurdisme atau absurd. Nah, bagi Camus ya ketidakjelasan tujuan hidup itulah yang memang adalah hal yang absurd. Dan dalam konsep absurdisme sendiri, kadangkala kita memimpikan hal-hal yang memang belum jelas, yang belum abstrak, yang itulah yang kemudian disebut dengan absurdis atau absurd. Ketika kita memimpikan masa depan yang belum jelas atau mengkhawatirkannya begitu, itu Camus katakan sebagai sebuah hal yang absurd. Dan kenapa Camus tidak mau kemudian mengatakan bahwa absurdisme berbeda dengan nihilis? Karena pada konteks ini Camus menyatakan bahwa absurditas sebetulnya bisa dilawan, artinya bisa kemudian dibantah ketika memang ada hal-hal yang memang pasti, seperti khususnya kematian. Tapi bahkan kematian sendiri merupakan hal yang memang kemudian perlu dipertanyakan lagi ketika memang itu belum di misalkan kehidupan setelah kematian ataupun pasca kepastian itu sendiri itu masih perlu dipertanyakan. Ketika itu belum ada hal yang rasional, belum ditemukan kerasionalannya, maka itu masih absurd gitu loh. Jadi absurditas itu bisa dibantah ketika memang apa yang memang menjadi pertanyaan itu mampu dijawab secara rasional gitu loh. Makanya absurditas Albert Camus mengatakan bahwa kita hidup untuk hari ini, bukan untuk masa lalu ataupun masa depan. Jadi hal-hal yang memang bisa diterima secara langsung dan diterima secara rasional itulah sebuah kepastian. Di luar itu adalah absurdisme atau sesuatu yang absurd. Nah, bagaimana dengan kisah si Sisyphus tadi? Kisah Sisyphus ini menggambarkan bagaimana sebuah pengejawantahan kehidupan manusia yang jika berjalan begitu terus-menerus itu merupakan proses yang absurd. Camus mengatakan bahwa hidup yang memang tidak dimaknai, artinya kita hanya menjalani kehidupan itu sendiri, itu adalah sesuatu yang absurd begitu. Makanya Camus bilang, bagi Camus ya Sisyphus itu adalah tokoh manusia. Kesadaran manusia ialah bahwa kehidupan adalah sesuatu yang tidak bermakna dan bertujuan. Jadi ketika memang peran manusia itu seperti Sisyphus, tidak punya makna dan tidak punya tujuan, maka disitulah titik absurditas terjadi. Nah, maka Camus juga mengatakan bahwa mereka manusia berhenti jika perjalanan masih panjang dan berhenti sampai kita tidak hidup. Artinya ketika kita sudah mati. Nah, makanya menurut Camus, ketidakbermaknaan hidup ketika itu manusia hanya memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengetahui apa hidup itu sebenarnya. Jadi ketidakbermaknaan itu lebih kepada bagaimana kemudian kita tidak mampu dan tidak mau mencari tentang makna tentang kehidupan yang kita dalami, yang kita alami sebagai manusia begitu. Ya, bahkan Camus mengatakan bahwa manusia menjadi alien dalam kehidupan yang absurd. Tapi memang Camus menegaskan bahwa apakah Sisyphus itu dia tidak bahagia? Camus menegaskan kita harus membayangkan bahwa Sisyphus bahagia, bahwa peran yang dilakukan oleh Sisyphus itu mendorong batu sampai turun, mendorong lagi, itu adalah kebahagiaan. Maksudnya adalah Camus ingin mengatakan secara implisit kehidupan kita tidak bisa terlepas dengan proses absurditas itu sendiri, dan kita mesti menikmatinya. Namun, keabsurdan yang memang terjadi itu tidak boleh kemudian hanya kita telan,
hanya kita nikmati, hanya kita akui begitu adanya, tapi kita mesti mencari bagaimana absurditas itu kemudian tidak terjadi lagi, begitu ya. Akhirnya kamus di sini ingin menyiratkan bahwa atas kesadaran yang absurd ini manusia memilih untuk berontak pada keadaan. Berontak pada keadaan bukanlah menciptakan suasana yang lebih chaos, melainkan melakukan pergulatan eksistensi, menyangkal eksistensi yang telah ditetapkan dengan menciptakan ilusi-ilusi pemaknaan hidup. Nah, bagi jiwa yang absurd, kata kamus, nalar adalah sia-sia, dan di luar nalar tidak ada suatu apapun. Bahkan kenapa memang kemudian filsafat tentang absurdisme sendiri ini kemudian bisa kita pelajari ya, agar memang kalau aku melihat ini seperti sebuah tantangan bagi manusia begitu. Ketika kita menjalani hal yang memang tidak bermakna, ketika kita menjalani hal yang memang di luar kebiasaan orang pada umumnya, yang memang itu pun belum tentu jelas kebenarannya, maka kita perlu cari tahu, maka kita perlu cari pemaknaan. Tujuan hidup kita untuk apa? Dan bagaimana kemudian ke depan kita mematahkan hal-hal yang absurd tadi, dan kita melakukan hidup yang memang hidup ini merupakan perjalanan panjang dengan berbagai macam pencariannya. Mungkin itu kurang lebih tadi, makanya lebih kepada kutipan yang disampaikan oleh Albert Camus bahwa hidup itu absurd, hidup itu ketidakjelasan, maka satu-satunya yang jelas adalah ketidakjelasan itu sendiri. Nah, tugas kita adalah bagaimana memecahkan ketidakjelasan dan keabsurdan tadi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe.